Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, bebas dari kecemasan, penuh iman dan percaya, dan senantiasa dilimpahi berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang mengasihi kami dan selalu bersama kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kuasa dan kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, konflik Israel dan Palestina di Gaza telah membagi dua komunitas di dunia ini. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap kedua negara itu. Mungkin ada di antara kita yang benci Israel, tapi ada juga yang benci Palestina. Ada yang mendukung Israel, sebaliknya ada yang mendukung Palestina. Satu hal yang perlu kita sadari, Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa, termasuk Israel dan juga Palestina. Dan kita pun harus mengasihi semuanya dan mendoakan yang terbaik. Di Gaza, akhir-akhir ini telah terjadi berbagai fenomena penampakan Tuhan Yesus lewat mimpi dan penglihatan kepada banyak orang. Dan kejadian ini membuat ribuan orang di Gaza menjadi percaya kepada Kristus. Dan ini adalah wujud dari kasih Allah yang dinyatakan kepada semua bangsa. Kepada semua orang, kasih karunia-Nya disediakan di dalam Kristus untuk keselamatan. Kita baca kembali Roma 3:23-24 ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini dinyatakan dengan jelas ada satu kondisi yang dialami oleh semua orang, tidak terkecuali, termasuk saudara dan saya. Apa itu, saudara? Kondisi itu adalah bahwa kita semua telah berbuat dosa, dan akibat dari hal itu kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang tadinya diciptakan segambar, serupa dengan Allah, menjadi kehilangan kemuliaan itu karena dosa, karena pelanggaran. Tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari dosa. Dan karena itu saudara, kita butuh Tuhan. Kita perlu kasih karunia-Nya. Usaha kita, kebaikan kita, kesalehan kita, amal baik kita tidak akan membuat kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita sudah berlumur dosa. Langkah awal untuk mendapatkan pengampunan adalah menyadari akan dosa dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tanpa kesadaran dan tanpa pengakuan akan dosa, maka langkah kepada pertobatan dan penerimaan pengampunan tidak akan terjadi. Langkah selanjutnya untuk menerima anugerah keselamatan bukan dengan berusaha berbuat baik. Berbuat baik itu penting memang. Kita harus hidup dalam kebaikan, harus hidup dalam kebenaran. Tapi kebenaran hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan karena itu kita hanya bisa benar kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita menerima Dia dalam hidup kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Sekali lagi saudara, perbuatan baik penting, tapi bukan itu yang menyelamatkan kita, tapi kasih karunia di dalam Kristus Yesus
melalui iman kita. Sangat disayangkan bahwa ada begitu banyak orang yang tidak mau meresponi uluran tangan kasih Allah. Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan. Dia sudah menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita. Tapi sayangnya ada banyak dari kita yang tidak mau menyambut tangan kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pintu kemurahan Allah, pintu kasih karunia-Nya masih terbuka. Selama kita masih hidup di dunia ini, mari ambil sikap yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia dalam hidup kita, agar kita menerima anugerah, pengampunan, dan hidup yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya undang saudara buka hati saat ini dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau telah mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpin hidupku sekarang dan seterusnya, sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah diri saudara dibaptis, teruslah belajar firman Tuhan dengan membaca Alkitab, dan berikan diri saudara untuk melayani Tuhan, serta setialah selalu kepada Tuhan sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Oleh kuasa firman-Mu kami mengerti bahwa kami semua sudah berdosa. Kami akui keberdosaan kami. Kami tidak layak. Kami seharusnya binasa. Tapi kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau telah datang sebagai manusia untuk menebus kami lewat pengorbanan-Mu di atas salib. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai akan pengorbanan-Mu dan hidup dalam kasih karunia-Mu. Pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan senantiasa setia sampai akhir hidup kami di bumi ini. Sampai kami berjumpa muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Lawat setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Berikanlah kesembuhan, kelepasan, kemenangan, dan mujizat yang daripada-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.